Ya Ustaz ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan Allah kembali di dalam kajian rutin kita yang selalu kita nantikan bersama yang insya Allah Allah ridhoi dan Allah rahmati. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, khususnya untuk kita yang hari ini hadir dan duduk bersama di dalam Zoomiyah ini. Insya Allah berikan syafaatnya untuk kita semua dan insya Allah kita menjadi ahli jannahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dicintai Allah, kita bersama-sama buka dengan baca basmalah dan umul Quran. Semoga hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Amin. Ila hadatin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sehat selalu, keluarga juga sehat selalu ya. Baik, alhamdulillah. Untuk efektif waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Ayyuhas sadat wa sayyidat, atabakumullahu wa as'adakumullah hayatakum. Bapak Ibu muliakan, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT di malam hari ini. Allah kembali pertemukan kita dalam silaturahim virtual kajian Quranic Journey untuk sekian kalinya. Semoga kehadiran kita, kebersamaan kita senantiasa mendatangkan rahmat dari Allah SWT dan berkahnya, serta senantiasa memperoleh ridha Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan, seringkali di awal pertemuan-pertemuan kita di kegiatan-kegiatan Yashfa DJWI atau kegiatan Yashfa yang lainnya, tidak lupa selalu membaca petikan ayat Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya ucapan ini hadir, lahir, terucap dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada dialog antara malaikat dan Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam. Malaikat mempertanyakan apa gerangan Allah SWT menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi ini. Padahal dalam ilmu yang Allah berikan kepada para malaikat bahwa anak keturunan Adam adalah yasfikud dima. Mereka menumpahkan darah. Mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi. Tapi kemudian Allah SWT meyakinkan mereka bahwa Adam dan anak keturunannya lah yang berhak menjadi khalifah karena satu yang melebihi atau satu yang menjadikan kelebihan manusia dan daripada para malaikat, yaitu hadirnya ilmu pengetahuan. Ketika Allah SWT memerintahkan kepada malaikat sebagaimana Allah perintahkan kepada Adam alaihissalam agar menyebutkan nama-nama benda dan kemanfaatannya serta faedahnya masing-masing. Adam alaihissalam dengan fasih
lancar sebagaimana Allah ajarkan kepada Adam, menyebutkan nama-nama benda. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha tsumma 'aradahu 'alal malaikah. Maka Adam alaihissalam mampu menyebutkan nama-nama benda dan fungsi-fungsinya berdasarkan yang Allah ajarkan kepada mereka, kepada Adam alaihissalam. Tetapi tidak demikian dengan malaikat. Mereka tidak mampu menyebutkan karena mereka tidak diberi ilmu oleh Allah SWT. Maka mereka mengucap, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh tiada ilmu sedikit pun pada kami kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Hakikat ilmu, Bapak yang muliakan, pengetahuan, hikmah yang kita miliki, siapapun sumbernya, apapun wasilahnya, apapun metodenya, cara memperolehnya, hakikatnya dan sesungguhnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan, baik dari kajian bersama kami di Quranic Journey seperti ini, atau kajian-kajian yang lainnya, atau Bapak Ibu dapatkan dari berbagai kajian baik langsung maupun virtual, semoga ilmu yang kita dapatkan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man izdada ilman, walam yazdad minhu hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Siapa orang yang bertambah ilmunya, namun tidak dibarengi dengan bertambahnya hidayah Allah kepadanya, maka orang tersebut tidak lebih dekat kepada Allah. Justru ilmu yang diperolehnya menjadikan dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Demikian itulah Bapak Ibu muliakan mengapa kita mengingatkan setiap awal pertemuan kita di dalam kajian baik virtual maupun langsung offline. Saya selalu ingin menyampaikan ayat Allah tadi, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Bapak Ibu muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kajian Quranic Journey kita seperti biasa kita akan mulai dengan kitabah dan mulai dengan menulis lanjutan daripada surah At-Tahrim. Ya, insyaallah hari ini kita masuki ayat keempat. Jika waktunya nanti memungkinkan, kita akan memasuki ayat kelima. Kita akan dalami pemahaman setiap katanya, lalu pesan-pesannya, atau apa yang terkandung di dalam ayat tersebut, sejauh yang kami dapatkan dari para ulama dalam berbagai tafsirnya. Insyaallah demikian. Baik, Bapak muliakan, sudah adakah yang sudah menyelesaikan tulisan dari surah At-Tahrim? Tahrim ayat 4. Ayat 4. Bagi yang sudah menebalkan boleh ditunjukkan, silahkan Bapak Ibu. Oh, ada, silahkan. Cik Suhaila sudah ya? Oke. Baik. Oh, Ustaz Pak Haji sudah ya? Baik, sebentar kita mulai. Suhaila. Naik sedikit. Alhamdulillah. Ahsanti. Alhamdulillah. Pak Haji Zainal, tafadhal. Haji Zainal, silahkan. Monggo Haji. Geser kanan Bapak. Kanan Bapak, iya. Naik ke atas sedikit, boleh? Iya. Alhamdulillah. In tatubu ilallah faqad sagat qulubukum. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Silahkan, ada lagi yang sudah menebalkan ayat keempat daripada surah At-Tahrim. Ibu Nondang, mungkin Ibu Kinana sudah, Pak Joko, Bu Yuni, saya absen ya, Siti Wahida, Bu Siti. Bu Yuni. Bunda Ana sudah boleh. Oh, Bunda Ana, masih ada keperluan Ustaz, mohon maaf. Oh gitu. Baik. Ada keperluan Arjun. Baik. Ibu Siti Wahida silahkan sudah.
Kelihatan ya. Oh, Alhamdulillah. Ibu Oh Riri, ya, Ibu Bunda Riri. Riri juga sudah. Ini Oh, ini biasanya nggak bisa. Pak Farid juga sudah. Biasanya di mana nih Pak Farid? Oh, Pak ini Farid Mustamil, Ustaz, ada Oh di gitu, acara. boleh. Lebih ke atas Bun, sedikit boleh Bunda Siti Wahidah. saya blur. Oh, Ibu Riri ya. Alhamdulillah. Ibu Riri ngeblur. Karena Iya, pakai saya background. Cukup Bunda Siti Wahidah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. pakai background nggak bisa ya. Nggak Iya Bun, bisa. kalau kayak gitu nggak bisa, Di-clearkan tapi dulu nggak apa-apa. ya. Itu dia. Kelihatan tuh dikit. Baik kelihatannya. Oke. Barakallah. Alhamdulillah, barakallah. Udah sampai juga ya tulisannya sampai ke sana ya. Baik Bun, makasih. Bapak yang muliakan, semoga setiap huruf yang kita tuliskan, yang kita telah goreskan di atas kertas berupa ayat-ayat dan firman Allah SWT, semoga itu menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Tangan kita, jari kita menjadi saksi. Bukankah tangan kita akan berbicara di hadapan Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Subhanallah, mudah-mudahan kita ini yang akan menjadi saksi kelak di akhirat. Baik, bersama-sama kita dalami surah Tahrim ayat 3 dulu Bun ya. 4 ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tatuba ilallah. Oh, mohon maaf. Harusnya bukan saya yang baca nih. Bu Rifa, siapa yang membantu baca? Iya, makanya saya nunggu Ustaz. Mohon maaf. Iya, kalau gitu kita panggilkan yang dari jauh ya, Ibu Suhaila, silahkan. Tafadholi. Monggo Bu Suhaila. Sayyidah Suhaila. Ya, Ibu Rifa. Baik, ayat 4 ya, Ibu Rifa. Ayat 4. Ayat 4, iya. Jeda boleh lihat sini juga nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tatuba ilallahi faqad saqat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allaha huwa mawlaahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Shadaqallahul azim. Artinya? Artinya, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh telah condong hati kamu berdua, yakni untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Alhamdulillah. Dan malaikat-malaikat selain itu semua adalah penolongnya. Barakallahu fiik. Subhanallah, pada ayat surat At-Tahrim ayat 4 tadi yang dibacakan, Bapak muliakan, kita tentu mengkaitkannya dengan ayat sebelumnya ya, ayat 1, 2, 3. Karena ini merupakan masih tersambung, berkaitan, berurutan, bertautan dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam riwayat yang kami bacakan pada ayat ketiga yang lalu, bahwasanya terjadi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Hafsah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta janji kepadanya agar ia tidak menceritakan peristiwa antara dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab bintu Jahsy. Tetapi apa yang terjadi? Karena api cemburu begitu kuat mengalahkan daripada komitmen Hafsah bintu Umar bin Khattab, sehingga
Hafsah menceritakan apa yang sesungguhnya mestinya disimpan olehnya kepada Aisyah radhiallahu anha. Maka mendengar itu Jibril memberitahu tentang sikap Hafsah yang tidak pamit dengan apa yang sudah dijanjikan, bahwa ia akan menahan rahasia itu, tidak menceritakan kepada yang lain. Padahal sesungguhnya menurut ayat ini Hafsah sesungguhnya adalah wanita salihah yang taat. Begitu juga Aisyah radhiallahu anha. In tatuba ilallah. Jika kalian berdua bertaubat, menyadari. Bapak yang muliakan, apa arti taubat? Taubat itu terambil dari kata-kata bahasa Arab ta, alif dan ba. Taba. Artinya kembali. Kembali. Kembali kepada jalan yang benar. Seakan-akan seseorang terpleset, tergelincir. Ya. Seakan-akan seorang itu menyasar, ya, tersasar dari jalan kebenaran. Maka kesadaran atas kekeliruan itu, dia kembali ke jalan. Itulah makna taubat. Jadi kesadaran akan kekeliruan dan kembali kepada jalan kebenaran, itulah hakikat taubat. Para ulama berpendapat seseorang itu diterima taubatnya jika memenuhi syarat. Ada 4 yang Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran, bahwa orang yang berbuat keliru, orang bertakwa pun bisa keliru. Orang bertakwa pun bisa salah jalan, bisa keliru jalannya. Maka di dalam surah Ali Imran, yaitu ayat ke 100, Bapak Ibu bisa dicek ya, surah Ali Imran, yaitu surah 135 ya, surah Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang bertakwa yang jika mereka berbuat kekeliruan, berbuat kesalahan, aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri mereka sendiri, dzakarullah, pertama yang dilakukan segera mengingat Allah atas kekeliruannya. Fastaghfaru lidzunubihim, yang kedua yang mesti dilakukan adalah minta ampun kepada Allah. Minta diampuni atas kekeliruan yang dilakukannya itu. Tuh. Walam yusirru ala ma fa'alu. Hadirkan tekad di dalam diri untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya. Wa hum ya'lamun, dan hadirkan juga kesadaran akan kekeliruan, kesalahan yang telah dilakukan. Inilah 4 hal yang menurut para ulama syarat seseorang bertaubat. Pertama, segera ingat Allah, lalu minta ampun atas kekeliruannya, hadirkan tekad untuk tidak mengulanginya, dan kesadaran, hadirnya kesadaran bahwa perbuatannya itu memang keliru. Kalau ada orang bertaubat, tetapi dia mengatakan perbuatannya itu bukan perbuatan yang keliru, maka itu tidak cukup memenuhi syarat pertaubatan. Atau seseorang menyadari kekeliruannya, menyadari kesalahannya, tetapi tidak minta ampun kepada Allah. Itu pun ada hal dari rukun taubat tadi yang tidak dia penuhi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, dibukakan hati kita untuk ringan kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang seseorang, entah dia mukmin, muslim,
boleh jadi memang tergelincir dari kekeliruan, kesalahan, meski tekad barangkali sudah dia tancapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dirinya, innallaha kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan atas dirinya sifat rahmah atas umatnya. Dan Allah pun menetapkan dirinya bahwa ia maha pengampun. Jadi Allah SWT menyadari, Allah SWT memahami, mengetahui dalam ilmunya bahwa memang kita manusia akan keliru. Meski tekad kuat kadang-kadang sudah ditancapkan, bisa saja keliru itu terulang. Tetapi jangan putus asa karena Allah Maha Pengampun. Kekeliruan yang kita lakukan, segerakan bertaubat sambil tekadkan kuat untuk tidak mengulangi kekeliruan itu. Bapak yang muliakan. Nah, di dalam ayat surah At-Tahrim ayat 4 ini, in tatuba ilallah, jika kalian berdua bertaubat kepada Allah. Di dalam ayat Al-Quran yang sedang kita baca, tidak ada satupun kata yang betul menyebut nama Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada sama sekali. Tetapi hadis, peristiwa atau sumber di dalam hadis menyebutkan bahwa betul yang dimaksud itu adalah Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha, yakni tatkala suatu saat turun ayat ini. Maka Ibnu Abbas yang memang seorang penafsir itu sebagai sumber, orang yang disebut sebagai sumbernya tafsir, karena dekatnya beliau kepada Rasulullah SAW. Suatu saat Ibnu Abbas ini bertanya, tetapi dia malu kepada Rasulullah SAW, siapa gerangan? Karena ini menyangkut istri Nabi, tentu tidak etis kalau itu ditanyakan. Dan Ibnu Abbas juga mau bertanya kepada yang lain, tapi rasanya enggan, rasanya takut. Tetapi beliau sebutkan, Ibnu Abbas menceritakan, pada suatu hari di mana beliau Ibnu Abbas itu ada kesempatan pergi ke Mekah dari Madinah, dan bersamanya Umar bin Khattab. Dan ketika haji itu dilakukan, maka Ibnu Abbas memberanikan diri untuk bertanya kepada Umar bin Khattab. Dan saat atau ketika Umar bin Khattab berwudu, Ibnu Abbas sengaja menyediakan dirinya untuk menimba air dan menuangkannya ke tangan daripada kepada Umar bin Khattab ketika beliau berwudu. Tatkala selesai berwudu, Ibnu Abbas memberanikan diri bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, wahai Ibnu Khattab, tahukah engkau siapakah gerangan daripada orang yang ditunjuk oleh ayat in tatuba ilallah faqad saqat qulubukuma? Siapakah gerangan dua orang itu yang disebut di dalam surat At-Tahrim ayat 4? Maka Umar bin Khattab menjawab atas pertanyaan daripada Ibnu Abbas tadi. Umar menyatakan kedua orang itu adalah Hafsah dan Aisyah. Begitulah jawaban daripada Umar bin Khattab. Jadi Bapak yang muliakan, hadis yang menjelaskan, ucapan sahabat yang menjelaskan siapakah gerangan dua orang yang dimaksud di dalam surah At-Tahrim ayat 2 ini. In tatuba ilallah faqad sagat qulubukum. Jika kalian berdua, hai istri Nabi, bertaubat kepada Allah, menyadari kekeliruan kalian, kesalahan kalian, yakni kalian menyebarkan rahasia yang sudah kalian sepakati untuk tidak disebarkan kepada yang lain, faqad saqat qulubukuma, dan sesungguhnya kalian berdua itu memang hati kamu berdua itu hati orang yang mudah sekali condong cenderung untuk iman dan takwa, untuk sadar, untuk kembali untuk bertaubat. Tetapi wa in tazahara alaihi, kalau engkau tidak gunakan kecondonganmu, kecenderungan dalam hatimu itu untuk ketakwaan, tidak engkau penuhi panggilan hatimu untuk bertaubat, padahal sesungguhnya kamu berdua adalah orang yang baik, maka Allah memproklamirkan melalui lisan nabinya, fa innallaha maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Jangan kau anggap, jangan kau kira perbuatan
perbuatan kamu berdua itu menyakiti hati Nabi menurut keinginanmu, itu dapat menyakiti hati Nabi. Tidak. Kamu berdua mungkin menganggap bahwa perbuatan kamu itu dapat menyakiti hati Nabi. Tidak. Sebab apa? Fa innallaha huwa maulahu. Karena Allah yang menjadi walinya. Karena Allah yang menjaganya, memeliharanya, yang akan menghiburnya, sehingga Allah tidak akan membiarkan nabinya tersakiti hatinya. Jadi begitu. Jika kamu berdua tetap teguh untuk menyakiti hati Nabi, silakan lakukan. Tetapi Allah tidak akan membiarkan ya perbuatanmu itu menyakiti hati Nabi, karena Allah akan menghibur, akan menutup, sehingga ia tidak akan tersinggung, tidak akan terzalimi dengan perbuatan kamu berdua. Maka bukan hanya Allah yang akan melindungi Nabi, wa Jibril, Sayyidu malaikatillah, itu punggawanya malaikat-malaikat Allah, akan menemaninya, akan menghiburnya. Wasalihul mu'minin, bahkan orang-orang mukmin yang lain pun akan membela Nabi, akan menghibur Nabi, sehingga harapanmu akan mengecewakan Nabi tidak akan terwujud. Wal malaikatu ba'da dzalika zahir, bukan hanya Jibril, para malaikat-malaikat yang lain pun akan senang hati. Untuk apa? Untuk datang menghibur Nabi, agar Nabi tidak merasa terzalimi, agar Nabi tidak merasa tersakiti dengan perbuatan kalian berdua. Itulah kira-kira pesan daripada surah At-Tahrim ayat keempat yang barusan kita baca ini. Baik, Bapak muliakan, kita akan coba telusuri, kita fahami pada ayat yang barusan kita baca, kita dalami dari sisi kaidah bahasa Arabnya. Coba Bapak muliakan, pada ayat 3 berapakah domir atau kata ganti yang tampak jelas ada di ayat keempat ini? Silakan Bapak Ibu lihat, bisa dilihat di layar atau dilihat di mushaf. Ya, apa yang kita cari? Ada berapa domir? Apa itu domir? Kata ganti orang di dalam ayat keempat surah At-Tahrim ini. Berapa jumlahnya? Silakan. Baik, Bunda Kinan berapa jumlahnya? 4 ya Ustaz. 4 ya, baik Bunda Undang. Siapa berapa Bun? 4 Ustaz. 4. 4 itu udah banyak. Yang lain? Ya, Silakan. Silakan. Atau domir ya, silakan. 3. Pak Haji 3. Oke. Ada lagi yang lebih banyak? Ini tak lebih banyak ya. Baik. Supaya justru kita tahu nih dari Adin dan kita tahu. Silakan. Baru 4 dan 3. Ayo, siapa Bu lagi? Yuni. Berapa Bu Yuni? 3 ya, Bu alhamdulillah. Yuni 3. Bu Sri Handayani berapa Bun? Bu Sri Handayani. Oh, ini ada Bu Yulinar Bun. Oh, ini orang lama nih Bu Yulinar. Berapa sih jumlah domir yang ada Bunda Yulinar? 4 Pak Ustaz. 4. Tadi Bu Rifa lagi nungguin yang lain, katanya deh slide 3 dan 4. Baru 3 dan 4. Ya, Bu Riri berapa Bu Riri? Saya dapatnya 3 sama Kak. Enggak dong. Ayo. 3 ya. 3. Bu Ratna berapa Bu Ratna nih? Ayo, ada 3 dan 4. Mana yang banyak nanti ya, 3 dan 4 nih? Kayaknya 4 yang benar. 4 ya. 4 Bun, baik. 4 Pak Ustaz. 4 ya. Bu Ratna 4 ya. Bu Nia ada berapa Bu Nia?
Kalau bunianya 1. Domir. 4, Bu Rifa. Oh, 4. 4. Oke. Kayak rasanya kayaknya udah mufakat ya. Mufakat 3 atau 4 ya. Mari kita lihat. 3 dan 4. Ya. Masih dikasih kesempatan kalau ada? Adakah? Boleh 1 orang lagi, kali ada yang lebih Ada yang sedikit beda, atau lebih mungkin banyak. 2 kali. 2 nggak apa-apa. Boleh. Baik, mari kita Bapak Ibu lihat ya. Jumlahnya berapa jumlahnya? Yang betul jumlahnya ada 6. Kan yang jelas kelihatan. Jumlahnya ada 6. Ya, saya tahu Bapak Ibu mesti, saya juga udah menduga mesti akan 4 atau 3. Nah, 4 atau 3. Tapi menurut saya yang saya duga nih Bapak Ibu sebutkan domir itu ini nih. Sebentar ya. Kuma. Betul nggak? Oh, Kuma. Ya. Masya Allah. Kuma ya. Sebentar. Alaihi. Ya, itu 1 ya. 1 sebentar nih Bapak Ibu. Kuma. Terus mana lagi? Alaihi ya. Alaihi. 2 ya. 2. Terus huwa ya. Huwa, lahu. Terus maulahu ya. Ya. Hu. Baik. Mana lagi adakah yang Bapak Ibu sebut selain 4 ini? 1, Ba, alif. Ah, benar. Ini Ba ya. alifnya. Sama ini nih, alifnya. Kenapa Bu Nondang tadi nggak menyebut ini? Kan yang jelas kelihatan kata Ustaz. Emang alif nggak kelihatan itu? Itu alif nggak kelihatan? Alif itu kelihatan. 1, Ba, iya. Jadi, nah ini pengetahuan bagi kita semuanya, mengingatkan kembali. Bapak Ibu muliakan. Jadi, domir yang kelihatan itu alif, gitu ya. Ini pada fi'il mudhari ya, pada fi'il mudhari ini. Alif, wawu, nun, ya. Gitu ya. Lagi ya. Jadi alif, wawu, gitu, nun, ya. Itu Bapak Ibu pada fiil mudhari. Gitu. Jadi alif itu yang tampak nih, kita nyebut yang tampak itu pada fiil mudhari. Itu coba kalau kita tasrif ya. Yadhabu, yadhabani itu alif. Yadhabuna itu wawu. Tadhabu, tadhabani alif. Yadhabna nun. Tadhabu, tadhabani alif. Tadhabuna wawu. Tadhabina ya. Tadhabani alif. Tadhabna nun. Adhabu, nadhabu. Jadi terulang-ulang. Jadi kalau kita coba sederhanakan, alif. Itu alif ada 4 kali disebut. Alif, wawu, terus apa lagi? Nun, ya. Ya. Itu zahir. Itu zahir, Bapak Ibu. Kelihatan. Iya, tampak kelihatan. Jadi kalau dianggap alif itu enggak zahir, enggak, dia zahir, tampak jelas. Jadi intatuba, alif itu menunjukkan 2 orang. Jika kalian berdua bertobat, jadi kalau alifnya itu dibuang, maka kembali kepada 1 orang. Ya. Tatu pada 1 orang. Ketika alifnya dihadirkan, berarti penunjuk bahwa pelakunya 2 orang.
Tuh, jadi Bapak Ibu. Jadi tadi sebenarnya sudah benar semua, yang kurang alifnya saja 2. Kan gitu ya. Jadi 2 orang. Seperti ini, ya, seperti firman Allah kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa. Wala taqroba, gitu ya. Jangan deketin pohon ini. Kan larangnya kepada berdua ya, Adam dan Hawa. Fala taqroba, itu ada alifnya. Kamu berdua Adam dan Hawa jangan deketin pohon ini. Gitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita sudah dapatkan domirnya, mari kita dalami kata-katanya ya. Bapak Ibu. In. Terus in tatu terus alifnya. Tatuba ilallahi faqad sagat qulub kuma fa'in wa'in ya, bukan fa'in ya, wa'in ya, wa'in tazahara, kita tulis kata perkataannya Bapak Ibu nih, wa'in tazahara tazahar terus alif, fa innallaha huwa maulahu fa innallaha huwa maulahu wa Jibril ada yang nanti kalau ada yang ketinggalan mohon ingatkan ya Bapak ya. Jibril wa Jibrilu wa salihul mu'minin. Betul, wa salihul mu'minin wa salih al mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Adakah yang ketinggalan Bapak Ibu? Cukup ya? Alhamdulillah. Ini dia jumlah katanya, kita akan coba tulis berapakah jumlah katanya dari awal Bapak Ibu nih. Adakah yang ketinggalan? Nggak ada Bapak ya? Cukup ya semuanya. Nah, subhanallah. 30 kata di ayat surat At-Tahrim ayat keempat ini. Baik, Bapak Ibu. Coba kita in. Jenisnya kita cuma jenis ada 3 ya. Isim, fi'il, huruf. Kalau in huruf ya Bapak Ibu. Huruf. Satu fi'il. Kita kerja berarti ya. Terus alif domir. Isim berarti ya. Isim ya. Isim. Ila Allah isim. Fa huruf. Qad huruf. Sogot fi'il. Qulub isim. Kuma isim. Wawu huruf. Wawunya sini huruf. Ya huruf. Ada wawu yang dikasih alif atau dikasih nun, biasanya dia isim ya. In seperti di atas tadi. Huruf tazahar fi'il. Alifnya
Isim. Isim. Tadi bukan huruf. Isim. Terus fa huruf. Huruf. Oh, In alainya sama. Pak Ustadz. Ya, Ada yang ketinggalan. apa Alaihi. Oh, alaihi, benar. Tadhaharu alaihi. Makasih Put, betul. Alaihi, mohon maaf. Alaihi, ada dua tuh berarti ketinggalan tuh ya. Alaihi, makasih. Alai. Ya. Alai. Alaihi. Ala dan hi. Alaihi. Benar, makasih Bun. Ala apa itu? Huruf. Hi-nya apa itu? Isim. Huruf. Isim. Isim. In huruf. Huruf. Allah Allah. isim. Isim. Huwa Isim. Isim. im maula sim. Oh, Isim, iya. Hu, isim. Hu isim. 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 Wawu huruf. Huruf. Oh, Jibril Jibril. isim. Wa huruf. 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 Ibu. Baik, huruf. Soleh. Saleh isim. Mukminin isim. Wa Huruf. huruf. Malaikat isim. Isim. Ba'da isim. 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 Zalika isim. Zahir isim. Baik. Isim. Nah, sekarang setelah kita temukan huruf isim dan fiil, kita ingin coba urai hurufnya huruf apa? Kalau isim apa? Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Coba kita lihatkan. In, huruf apa namanya Bapak Ibu nih? Dalam kajian huruf namanya huruf syarat. Ya, karena artinya jika kalian, itu kan syarat. Satu, fiilnya fiil apa ini? Mudhari. Zarof. Mudhari. Itu mudhari. Jadi artinya bertaubat. Berobat. Obat. Alifnya domir, benar. Domir. Artinya kalian berdua. Ya. Bapak Ibu, kata kaliannya itu karena depannya tak ya, pada kalimat tatuba. Kalau depannya itu ya, bukan kalian tapi mereka berdua. Gitu ya. Jadi tatuba yang menjadikan kalian itu depannya tak itu. Berduanya sama alif. Tapi kalau kita ganti tatuba itu di kalimat yang lain, ya tuba, maka alifnya itu menunjukkan mereka berdua, bukan kalian berdua. Mereka bisa berdua ya Ustadz? Gimana tuh ya kalau bahasa Indonesia ya? Kalian berdua ya. Iya. Kalian. Kalian berdua. Kalian berdua pas nggak? Bisa gitu. Kalau mereka berdua. Mereka berdua bisa dalam bahasa Indonesia benar nggak itu? Mereka tuh lebih dari dua ya. Mereka itu lebih dari dua kalau nggak salah. Kalau berdua gimana? Kalau kita sempat nggak ada kaliannya nih. Kalau ada kaliannya, kalau itu berarti berdua apa nih kalau sebutannya Bapak Ibu? Kami apa kita? Oh itu kalau ini, kalau pembicara ini kan orang yang yang ditunjuk ya? Orang kedua, gimana? Kalian. Kamu. Lihat dia. Kamu berdua. Oh kamu ya, bukan kalian ya, kamu berdua ya. Berdua. Oh gitu, baik, kamu berdua. Kamu berdua. Oke, kamu berdua. Berarti kalau dia berdua gitu ya. Baik, makasih. Betul kalian Ustaz. Apa? Berarti kan kalian berdua itu kan dari kata sekalian. Sekalian itu kan berarti dua ya. Nah itu makanya Lebih dari dua ya kalau saya minta rujukan. kalian mereka. Jadi yang benar mana Bapak ini? kita lihat terjemahannya, terjemahan Kementerian Agama nih ya, Bapak Ibu ya. Nih, jika Kalau dalam bahasa kamu ternyata Indonesia nggak dibedakan kamu Pak Ustadz berdua. antara dua dan
banyak. Kamu berdua. Oh, ini Ini kan maknanya dalam bahasa Indonesia kan Pak Ustaz? benar itu. Jadi boleh kalian Bun ya? Boleh Kalian, Pak. ya, Kamu. umum kalian. Kalian. Wah, kita debat bahasa Indonesianya nih. Luar biasa. Itu menunjukkan Bapak Ibu memang ada keterbatasan dalam bahasa kita kadang-kadang gitu ya. Ya pokoknya sementara kita pakai ya kamu berdua gitu ya. Oke, berdua supaya menghilangkan khilaf ya. Gitu ya. Gitu ya. Oh, kamu berdua. Iya, kalau Eh. orang ketiga berarti dia berdua. Meskipun saya kadang-kadang membaca mereka berdua, kalian berdua, tapi nggak apa-apa kita pakai kamu berdua. Kamu Gila. berdua. Iya. Itu huruf jar. Artinya ke Pada. atau kepada. Betul? Oh, Allah. Allah lafadz jalalah ya. Adalah. Lafadz jalalah. Artinya ya Allah. Fa. Maka. Ini Atau huruf jawab. Di sini jawab. Jawab. Karena artinya maka. Nanti kalau Bapak Ibu temukan lalu, maka fa-nya artinya huruf ataf. Oh, huruf. Benar. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu maka dalam bahasa Arab itu namanya hurufnya jawab. Kan tadi syarat ya? Jawab. Ya. Tadi syarat. Iya. Jika maka. Nah, itu fa-nya itu maka berarti dia jawab. Penanda bahwa itu yang menunjukkan jawab syarat tadi di atas. Tapi kalau bukan maka, lalu itu berarti hurufnya namanya huruf ataf. Gitu Bapak Ibu. Huruf jawab. Oke. Ya. Baik, qad. Wow. Ini namanya hurufnya taukid. Taukid. Fungsinya menegaskan. Maka terjemahnya sungguh. Sungguh. Sogot. Fiilnya fiil madhi. Artinya condong. Ya betul. Berun. Kulub. Isim. Jamak nih Bapak Ibu. Jamak. Jamak. Nyebutnya karena tidak ada wawunun yaknun, namanya jamak taksir. Taksir itu berarti jamak yang dari kata tunggalnya itu berubah. Itu namanya jamak taksir. Taksir itu pecah. Tapi jika Bapak Ibu menemukan jamak yang cukup menambah, kata dasarnya tidak berubah. Contoh, muslim cuma nambah wawunun, muslimun. Gitu ya. Mukmin tambah wawunun, mukminun. Soleh tambah yaknun, solihin atau solihun, maka namanya jamak salim, mudzakkar salim atau muannas salim. Tapi kalau dari kata tunggalnya berubah, pecah kata tunggalnya itu qalb, qaf, lam, ba. Dijadi kulub, ada wawu tengah tuh. Jadi pecah katanya itu. Nah, kalau pecah itu namanya taksir. Taksir. Kalau nggak pecah, sesuai huruf tunggalnya ada semua cuma ditambahin, itu namanya kata-kata di belakangnya salim. Salim itu artinya selamat dari perubahan. Kalau dia mudzakkar, namanya mudzakkar salim. Kalau muannas, muannas salim. Tapi kalau taksir berubah, bisa mengurang huruf, bisa menambah huruf. Contoh yang mengurang huruf. Buku bahasa Arabnya kitabun. Kitabun itu hurufnya kaf, ta, alif, ba. Kata kitab bahasa Arabnya kaf, ta, alif, ba. Jadi ada 4 huruf. Begitu dibuat jamak, kutubun. Jadi 3. Alifnya hilang. Itu namanya taksir. Jadi taksir pecah itu bisa ditambah seperti kolbun yang sedang kita bahas. Aslinya kolbun 3 huruf. Jadi kulub jadi 4. Itu berarti taksir. Pecah dari 3-nya. Atau dari tadinya 4 kita kaf, ta, alif, ba. Alifnya dibuang, di tangannya dibuang. Jadi kutub. Nah, itu juga namanya jamak taksir. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Artinya apa nih? Kulub. hati. Hati kan 1, kalau banyak Hati-hati. Hati-hati.
Susah ya. Banyak Gimana itu? Hati kan kamu sana. berdua. Hati-hati. Ya udah hati aja lah. Tapi berikan jamak ya. Coba kalau bilang hati-hati nanti Bapak Ibu nanti ada orang ngingetin seorang lain, awas licin. Kulub. Kenapa itu? Kulub. Hati-hati. Ini bilangnya. Jadi itu kesulitan itu gini. Ya paham lah saya. Ya, Kolbu gitu Ustaz. itu bahasa Arab kalau. Oh, gitu ya. Kalau gitu dipanain diterjemahin. Ya hati. Ya kayak gini aja. Dua hati Pak Ustadz. Gimana Bun? Dua hati bagaimana? Oh, Kan banyak tadi ini dua. bukan dua. Ini hatinya banyak. Banyak. Iya, Hati-hati nanti be careful. iya. Be careful. Jadi be careful. Kulub. Wah repot ini bahasanya. Itu ya Ya keterbatasan. mendingan Udahlah. ditulis banyak hati aja Pak Ustadz. Oh banyak hati, ikutlah. Kalau hati-hati repot nanti. Iya, jadi kesulitan seperti ini Bapak Ibu bukan pada pertemuan ini saja, kadang-kadang menerjemahkan yang pas dengan bahasa Indonesia itu kadang-kadang ada kesulitan gitu. Tapi yang jelas Bapak Ibu paham ya maksudnya ya. Oke. Kau kuma isimnya dhamir ini ya. Dhamir artinya kamu berdua. Wawu atau ini dan. Oh, kalau dan lalu itu atau. In kayak tadi di atas. Huruf syarat artinya jika artinya ya. Lalu tazahara fi'il apa ini? Shari'. Kamu ya menyusahkan ya di sini tazahara membantu menyusahkan. Kamu berdua menyusahkan. Oke, boleh Bu Wela ditutup dulu mulai. Ya. Alif isim ini dhamir. Kayak tadi tuh kamu berdua. Ini berduanya berarti dibuang nih. Kamu menyusahkan. Jadi berduanya itu ada pada alifnya ini. Bukan pada tadhaharnya itu menyusahkan. Ala huruf jar. Jar artinya atas atau di atas. Isim dhamir artinya nya. Fa huruf artinya apa nih? Lalu. Lalu. Berarti atau. Coba artinya maka atau lalu di atas? Kalau maka berarti di sininya artinya huruf jawab. Lalu kalau lalu huruf atau. Kayaknya di sini artinya maka ya. Maka sesungguhnya Allah. Nah, gitu. Ini huruf apa Bapak Ibu? Inna. Masih ingat? Huruf taukid. Huruf nasab. Taukid tadi menegaskan. Lihat artinya. Sesungguhnya. Menegaskan. Allah. Lafaz jalalah. Jalalah. Artinya Allah. Huwa. Isim dhamir. Dhamir artinya dia. Ya. Maula isim apa nih Bapak ini? Isim maula sifat. Artinya penolong.
Penolong atau pelindung juga bisa ya. Penolong atau pelindung. Penolong, pelindung. Penolong, pelindung. Biasanya kalau penolong itu nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini pelindung. Terus dhamir, nya. Wa, huruf atau artinya dan. Jibril, isim. Ini Bapak Ibu kalau nama itu dalam bahasa Arab alam. Alam. Tapi bacanya tidak ada yang panjangnya. Bukan alam, tapi alam. Gitu ya. Itu artinya sesuatu yang sudah menunjuk tertentu itu alam. Nama tertentu. Jibril itu nama. Jibril itu nama. Seperti misalkan nama orang, ada nama tokoh. Misalkan gitu ya, Soekarno itu alam, Soeharto itu alam. Bukan artinya dunia, bukan. Kalau alam artinya alam itu ayat panjang alam. Tapi kalau yang menunjuk nama tokoh tertentu itu bahasa Arabnya alamun, pendek ya, alamun, alam. Gitu ya. Jibril ya Jibril. Wa atau artinya dan. Saleh ini sifat, artinya orang baik. Mukminin isim. Jama apa nih kalau menambah ya nun? Jama muzakkar ya. Benar, jama muzakkar salim. Salim. Artinya orang-orang mukmin. Wa ataf. Artinya dan. Al malaikat isim jamak. Jamak taksir Bapak Ibu. Malaikat itu tunggalnya apa? Malaka. Benar, malakun. Ya Bapak ya, malak. Jamaknya malaikah. Artinya para malaikat. Ba'da isim apa namanya? Bapak Ibu. Zorof. Ya. Setelah. Jadi kalau setelah ini bisa jadi waktunya waktu ya. Setelah dorofnya dorof zaman. Zalika isim apa nih? Namanya Bapak Ibu? Isyarah. Itu. Zohir. Apa zohir? Isim mufrad. Artinya penolong. Iya. Berarti bukan 30 nih Bapak Ibu nih jumlah isimnya nih. Berarti jumlah isimnya ada 32. Ya. 15. Tiga dua. Baik. Ada yang bertanya Bapak Ibu sampai sini? Ya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Baik. Berkait Ustaz, dengan Ibu Ratna, silakan. iya. silakan Bun.
jadi jawab syarat. Pak, tadi kan ada 2 Pak Ustadz ya. Betul. Itu bisa ya dengan satu apa namanya isim Syarat. yang di atas. Ya syaratnya. Syarat, Jawabnya ada 2, begitu bisa ya Pak Ustadz? Kalau ada satu syarat, satu Iya. jawab. Kalau ada 2 syarat, 2 jawab. Coba kita lihat di sini ya. Ini kalau fakot, fa-nya nih jawab syarat nih Bapak Ibu. Fa yang di sini nih kan jawab nih, fa jawab nih. Itu huruf syaratnya in yang di depan ini Bun. Oh iya. Kalau yang fa di sini jawab syarat, ini in juga di sini. Itu. Jadi satu huruf syarat, satu huruf jawab. Satu syarat, satu jawab. Baik itu. Makasih pertanyaannya Bu Ratna. Baik, yang lain silakan Bapak Ibu mau mungkin dari sisi kata-katanya atau dari sisi pesannya barangkali silakan kalau ingin tanyakan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Baik, alhamdulillah. Tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Ya, baik. Sebentar Bapak Ibu. Kata-kata di dalam bahasa Arab itu kadang-kadang Bapak Ibu ada yang satu kata banyak arti, gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang satu arti banyak kata bahasa Arabnya, gitu tuh, gitu ya. Saya ulang lagi ya Bapak ya. Ada kadang-kadang satu kata maknanya banyak. Contohnya, kata maktabun. Maktab itu artinya bisa meja. Ya, bisa meja. Bisa juga maktab itu artinya kantor. Itu Bapak ya. Itu contoh satu. Kata bahasa Arab artinya ada lebih dari satu. Bisa kantor, bisa meja. Gitu ya. Tapi banyak kata dalam beberapa kata bahasa Arab, tapi satu arti dalam bahasa Indonesia. Itu ya. Contoh misalkan baitun, darun, manzilun, artinya sama, rumah. Gitu tuh. Artinya sama, rumah. Itu. Maksud terjemah ya, terjemahnya rumah. Kata baitun, darun, manzilun itu sama artinya rumah. Itu ya. Nah, jadi dari ini maksud kami, jika Bapak Ibu menemukan kok itu artinya itu lagi, memang begitu. Artinya kadang-kadang satu kata ada beberapa arti. Gitu. Dan dibalik gitu ya, beberapa kata satu arti, gitu tuh. Baik, saya kira itu. Setelah kita baca ayat, kita terjemahkan dan kita coba dalami dari sisi kajian kebahasaannya, selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuki yaitu lanjutan wirid dan doa. Sebenarnya wirid dan doa yang kali ini sesuatu yang sudah lazim sih, karena ini bacaan kita hari-hari, yaitu setelah Bapak Ibu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu bisa membaca Allahumma la mani'a lima a'tait atau langsung kepada doa baca surah Al-Ikhlas. Nah, ini surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surah Al-Ikhlas. Bapak Ibu muliakan,
Apa makna ikhlas? Kok surat ini kok disebut ikhlas? Kenapa tuh maknanya? Kan kira-kira gitu ya. Kenapa surat ini disebut ikhlas? Jadi sebabnya awalnya, penyebabnya adalah orang-orang Quraisy itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, kamu terus-menerus mengejek Tuhan kita, menyebut Tuhan kita, ya berhala-berhala itu maksudnya Bapak Ibu. Tuhan kita itu nggak mendengar, nggak tahu, nggak bisa mencegah kemudorotan, nggak bisa mendatangkan kemanfaatan. Terus-menerus kamu gaungkan itu, kamu sebut-sebutkan itu, kamu kata-katakan itu. Kami pengen tahu Tuhan kamu, kalau kamu Tuhannya gimana sih? Gitu. Tuhan kami itu jelas tuh. Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan sebagainya itu. Disebut semua. Bahkan kalau kita lihat di sekitar Ka'bah itu, konon ada 360 berhala, Bapak Ibu. Nah gitu ya. Tuhan kamu tuh kayak gimana sih? Gitu. Maka Nabi kemudian diajar oleh Allah SWT seperti apa wujud Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini muncullah surah Al-Ikhlas. Akhlasa yukhlisu artinya memurnikan. Memurnikan dugaan bahwa Tuhan itu kayak gini, kayak gitu. Tuhan ini punya anak, punya orang tua, punya ini. Itu semua itu ditepis, dihilangkan, dijernihkan, dibersihkan, dimurnikan. Dimurnikan itu atau memurnikan itu bahasa Arabnya ikhlas. Memurnikan itu bahasa Arabnya ikhlas. Maka sama ditarik secara kebahasan, ditarik kalau kita beramal harus ikhlas. Berarti memurnikan niat kita dari segala yang tidak karena Allah. Itu makna ikhlas. Jadi kalau konteks surat Al-Ikhlas artinya memurnikan Allah dari segala dugaan yang tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna ikhlas dalam nama surat. Tapi kata ikhlas itu juga bisa kita gunakan dalam keseharian kita. Berbuat ikhlas. Artinya ketika kita berbuat, murnikan hati kita ini dari segala godaan, campur tangan, tujuan selain Allah. Itu namanya ikhlas. Oh iya, Bapak Ibu melihat sedikit ini tambahan. Seringkali kita sering menyebut mencampur adukan atau kayaknya kita keliru menggunakan kata ikhlas dan ridho. Ini ridho, ini ikhlas. Sebenarnya ikhlas itu gimana, ridho itu gimana, kan gitu ya. Orang bersedekah, nih sekian lah, 100.000. Bu banyak banget, nggak apa-apa, saya ridho. Itu nggak tepat. bukan tempatnya tuh ridho tulis itu tuh, gitu. Oh, ini ibu menyerahkan sumbangan begini banyak, nggak apa-apa Pak, saya ridho. Gitu ya. Itu nggak tepat. Atau ada orang memberi kita, terus kata orang yang memberi, maaf Pak atau Bu, cuma sekian ngasihnya nih, cuma ada sedikit nih kuenya. Oh saya nggak apa-apa, saya ikhlas kok. Itu keliru penggunaannya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang mana yang ikhlas, mana yang ridho. Itu ruwet itu kadang-kadang ya. Tapi bolehlah di kesempatan yang sederhana. Gini Bapak Ibu. Kalau kita melakukan sesuatu untuk yang lain, yang tujuannya karena Allah, maka namanya adalah ikhlas. Dari kita ya, kita memberi, melakukan apa saja, berbuat sesuatu kepada orang lain, hati kita karena Allah, tujuannya karena Allah, itu namanya ikhlas. Ketika kita mendapatkan dari orang lain, ketika kita mendapat bagian dari pihak ketiga, dari orang lain, maka sikap kita itu atas pemberian itu tuh ridho, bukan ikhlas. Jadi kalau ikhlas dari kita keluar.
Kalau dari luar ke kita, sikap kita namanya ridho. Kalau kita keluar, sikap kita namanya ikhlas. Jangan dibalik. Gitu ya. Kira-kira ketangkep nggak, Ibu? Tangkap ya. Ridho bima qasamallahu lak, begitu dalam ucapannya. Ridho terhadap pembagian Allah untuk kita. Dikasih rizki sekian, dikasih rizki sekian. Kita yang menerimanya, ridho menerima. Ridho menerima pemberian Allah. Itu namanya ridho. Jangan bilang ikhlas. Nah, tapi ketika kita melakukan untuk berbuat untuk orang lain, tujuannya karena Allah, itu namanya ikhlas. Itu aja ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau kita aktif keluar namanya ikhlas, kita menerima pasif dari luar, itu namanya ridho. Oke. Jadi meskipun kadang-kadang agak kebalik-balik nih, ya, nggak apa-apa lah. Meskipun ngasihnya sedikit, saya mah ikhlas lah. Itu nggak ikhlas, beda tuh. Harus saya ridho, Dikasih banyak nggak apa-apa lah, saya ridho. Gitu, Bapak Ibu. Baik, lanjut ya. Kalau ada yang meninggal, Ustadz bilangnya ikhlas apa ridho, Ustadz? Nah, itu tuh. Jadi kalau Allah tentukan bahwa dia wafat, berarti kita ridho atas ketentuan Allah. Ikhlas. Kalau anaknya dilepas, ikhlas. Saya ikhlas melepas anak ini untuk apa? Ikhlas. Tapi kalau bilang ridho atas ketetapan Allah. Nah, bukan ikhlas atas ketetapan Allah. Gitu tuh, Bu. Alhamdulillah. Ya. Baik. Ini surat Al-Ikhlas jadi kemana-mana ya, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Oke, jadi qul huwallahu ahad, katakan hai Muhammad atas pertanyaan orang-orang Quraisy tadi. Huwallahu, dia adalah Allah. Ahad, yang esa, yang esa, yang maha esa. Esa itu sebenarnya agak berbeda dengan satu ya Bapak Ibu. Berbeda dengan satu. Kalau esa itu nggak berbilang, udah satu aja. Gitu ya. Meskipun dalam ayat lain Allah wa ilahukum illahu wahid, itu satu. Dalam ayat ini ahad. Ahad ya esa, nggak berbilang. Allahus samad, dia Allah itu tempat bergantung. Itu tempat mengadukan segala keresahan kita, tempat bermohon segala kebutuhan kita, tempat bergantung segala keadaan kita dalam keadaan kita. Allah as-samad, samadun, tempat bergantung. Lam yalid, dia Allah tidak yalid, tidak melahirkan. Walam, dan tidak pula dia Allah yulad, dilahirkan. Dalam bahasa lain, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak punya anak dan tidak punya juga orang tua, itu Allah. Jadi batal dengan ayat ini tuh, batal keyakinan orang yang mengatakan Allah punya anak tuh nggak ada. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Walam yakun, dan tidak pula yakun menjadi lahu bagi Allah kufuan, ada yang sepadan, ahadun, seorang pun. Wah, ini muter-muter tuh ya kalimatnya nih. Seperti kalian begini. Walam yakun ahadun kufuan lahu. Tuh kalau dalam bahasa Arab cara memahaminya begitu. Dan tidak ada seorang pun yang sepadan dengan Allah
semisal dengan Allah, setara dengan Allah. Maka Bapak Ibu, kita nyebut level itu kufu dalam bahasa Arab. Oh ini nggak level nih, gitu. Ini nggak kufu nih. Wah, jadi orang Muslim itu remaja Muslim itu, perjaka Muslim itu carilah calon calon pasangannya yang sekufu. Nah, gitu tuh. Perempuan muslimah itu, remaja muslimah itu, kalau mau mencari pasangan jodoh, hendaklah laki-laki yang sekufu. Orang mengatakan sekufu itu apa? Selevel. Lalu orang bilang, oh dia emang nggak level sama kita. Nah, itu kufu dalam agama itu apa? Kufu dalam agama yang paling utama, jadi pertimbangan utama itu bukan yang lain-lain, tapi adalah akidahnya. Sepanjang dia muslim, sepanjang dia mukmin, maka itu takaran ukuran minimal kufu itu. Tidak boleh kurang daripada itu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairu musyrikin walau a'jabakum. Begitu kata Al-Qur'an. Wahai para wali, wahai para bapak, orang tua, jangan kau nikahkan putri-putrimu itu kepada orang-orang musyrik. Karena nggak sekufu. Justru seorang hamba sahaya, tapi dia beriman, itu jauh lebih baik di mata Allah, sekufu di mata Allah, daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, meskipun secara lahiriah keduniaan, a'jabakum, menawan mempesonamu. Gitu, ketampanannya, bibit bobotnya, gitu. Itu. Nah, itu kufu, Bapak Ibu. Oke. Kita terjemahkan dulu nih ya, Bapak Ibu ya, Al-Ikhlas nih, supaya tuntas nih. Sekufu kalau anak zaman sekarang bilangnya satu Apa? circle sosial. Apa, Bu? Kalau anak Jaksel bilangnya satu inner sosial. Waduh, amat bilang gitu. Itu artinya membatasi banget itu ya. Insya Allah. Anak milenial. Anak milenial begitu tuh, punya bahasa sendiri, punya kategori sendiri aja, kriteria sendiri aja kan gitu ya. Oke. Katakanlah, hai Muhammad. Mohon maaf. Innalillahi. Kenapa jadi muter-muter nih ya? Dialah Allah yang Maha Esa. Dua. Nanti ini satu sih. Satu. Dua. Allah tempat adalah tempat bergantung. Tiga. Dia tidak melahirkan dan tidak pula melahirkan. Dilahirkan. Dilahirkan. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakan. Sama. 4. Kenapa saya menggunakan kata melahirkan, dilahirkan? Sesuai dengan kosakatanya. Walada artinya melahirkan. Yalidu, melahirkan. Yulad, dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun makhluk yang sepadan dengannya.
Baik, Bapak muliakan, dengan berakhirnya surah surah Al-Ikhlas ini, maka berakhir pula lah untuk sementara kajian Quranic Journey di malam hari ini. Kalau ada hal yang masih ingin ditanyakan berkaitan dengan materi bahasan kita di malam hari ini, monggo dipersilahkan. Kami Baik, silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya langsung dibuka mikrofonnya. Ada yang mau bertanya? Tidak? Ya, Ustaz. Oh, ada. Pak Haji Zainal, silahkan. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, ini sangat mendalam ini. Ini mohon penjelasan tentang somat, tergantung. Berarti kita tuh hanya satu-satunya bergantung kepada Allah. Kalau kita minta kepada seseorang untuk minta tolong, itu apakah ada unsur-unsur istilahnya ketidakbolehan gitu Pak Ustaz. Walaupun endingnya adalah kita tergantung kepada Allah. Mohon penjelasan. Baik. Terima kasih Pak Haji Zainal atas pertanyaannya. Luar biasa nih pertanyaannya nih. Dalam juga. Jadi Bapak Ibu muliakan, hakikatnya ada orang mengatakan pada hal-hal yang besar, keselamatan kita, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, tentang nasib kita, maka mintalah kepada Allah. Ini ada matan begitu ya. Adapun hal-hal minta pertolongan, mau minta diambilkan buku, diambilkan air, maka cukup minta sama manusia saja. Tapi pendapat lain mengatakan tidak demikian. Pada hakikatnya semua permohonan itu harusnya diarahkan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kepada yang lain. Sebab ketika kita minta seseorang untuk menolong kita mengambilkan buku, maka hakikatnya orang itu mau menuruti kita ketika Allah bukakan hatinya sehingga dia dengar permintaan kita. Jika Allah tidak bukakan hatinya, maka dia tidak akan menolong kita. Meskipun hal yang remeh sesungguhnya kita minta kepada manusia, pada hakikatnya mestinya memang permohonan itu diarahkan terlebih dahulu kepada Allah. Karena dialah Allah yang akan membuka keinginannya, kesediaannya, dan hatinya untuk menolong kita. Gitu ya. Cuma kadang-kadang kita potong kompas saja begitu tuh. Potong kompas saja. Bukankah ketika kita sama, ketika Bapak Ibu lagi kurang fit, demam, puyeng, lalu, nah belikan obat tuh, Paramek tuh, paracetamol tuh. Nah Pak, itu ayah kalau minum itu sehat tuh. Kayaknya itu sembuh tuh. Gitu tuh. Itu kan sebenarnya potong kompas itu. Artinya kalau digali sebenarnya masih harusnya nih dalam hati bisa mengatakan sesungguhnya Allah cuma itu perantara kan gitu. Cuma kadang-kadang mungkin kebanyakan kita kalimatnya. Oh iya, belikan tuh paracetamol tuh. Kenapa ya? Allah akan menyembuhkan melalui obat ayah yang ayah beli tuh paracetamol itu. Kayaknya agak kepanjangan kayaknya kalimatnya gitu. Pada hakikatnya ya semuanya berharap kepada Allah. Begitu. Hakikatnya begitu. Karena apapun manusia, barang, atau yang lain, dia tidak akan memberikan kemanfaatannya kecuali Allah izinkan agar ia memberikan kepada kita kemanfaatan itu. Dan sebaliknya. Mohon maaf, saya bisanya begitu. Kamu Ya, tak mamlasin dulu. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Baik, ada lagi siapa? Ada lagi, silakan. Satu orang lagi, silakan. Alhamdulillah. Cukup ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah, tanpa terasa Ustadz, waktu juga yang membatasi kita. Oh, luar biasa. Silakan kita sempurnakan dengan doa, Ustadz. Baik, Bapak Ibu muliakan, bermohon kepada Allah SWT atas segala keinginan, kehendak, dan berlindung kepadanya atas segala hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita manusia hanya berharap dan bermohon kepadanya. Selanjutnya Allah yang menentukan yang terbaik untuk kita.
Moga-moga Allah SWT memudahkan segala urusan kita, menghadirkan yang kita inginkan, meridhoi apa yang sudah hadirkan, dan Amin. keberkahan senantiasa kita mohonkan. Ilmu, keluarga, harta, dan sebagainya. Dengan Amin. berkah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وما تنفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Makasih Bapak Ibu. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Berharap ilmu ini bisa bermanfaat ya dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Masya Allah. Amin. Amin. Kalau jalan di sisi ke pasar beli ceri, mohon maaf saya MC undur diri. Kita sempurnakan kembali dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Nas, terima kasih Bapak Ibu. Maaf lahir batin, tetap sehat selalu sampai bertemu minggu depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.